Iya, satu jaket paket. untuk jemput Ayang, ada ROG 5 buat kontekin Ayang. Kabarin Ayang sama mabar sama Ayang. Iya, dan tentunya di round kelima kali ini kalian harus ajak ayang-ayang kalian untuk menonton dan menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali karena kita bakal masuk di Kalahari. Let's go! Kalahari yang kedua pada hari ini, apakah yang akan terjadi kali ini? Dimana kita lihat ada garis pesawat yang nantinya akan berakhir di daerah Santa Catarina. Ada EVOS Divine juga yang sudah turun bersamaan dengan teman-teman dari GPX Esports dan juga ada tim Kings. Wah. Ada apa ini, Kings? Sam 13 ini bakalan Sendirian? Iya sendirian. Dan itu di daerah Strings bakalan ada Kings yang menabrak salah satu player dari EVOS Divine. Iya, tapi ternyata cuma ada satu orang aja di sana, yaitu seorang Sam 13. Apakah ini menjadi salah satu skenario untuk tim Kings? Kita bakal saksikan sesaat lagi karena memang Sam 13 kali ini benar-benar didekati oleh 3 orang sekaligus. Satu orang sudah berhasil di take down, tapi Sam 13 coba untuk menyelamatkan. Duel 1 lawan 1 dan ternyata Sam 13 masih cukup kuat. Raw berhasil di pick off juga. First blood berhasil didapatkan oleh seorang 18 Deer kali ini. Raw dari belakang sudah mulai mendekat, tapi Mr. Sam 13 maksud gue, apakah masih bisa? Karena duel kali ini berhasil dimenangkan oleh Raw, menyisakan 1 orang aja di tim EVOS Divine. Wah, gue sampai bener-bener ini. Kaget ya. Bukan, gue sampai speechless karena setahu gue tadi yang harusnya fight itu kan Kings juga gitu. Aduh, diemotin dulu bun ya. Oh my god, diketawain. Ini nih yang kayak gini gue suka nih. Nothing Kalau tulus. kalian ingat EVOS itu habis diemotin nantinya ngamuk gitu kan. Ingat, mana itu pernah bilang sama Iya. Chris Jo. Biasanya nih yang ngemot-ngemotin EVOS itu bakalan hilang katanya. Hilang dari Ya. pertempuran lah maksudnya ya. Iya betul. Tapi tentunya kali ini masih bisa bernafas cukup panjang dan lega karena Beyond berhasil dihidupkan. Masih ada mereka berdua, Mr. 05 dan juga Beyond, dan tentunya mereka bakal ngumpulin koin untuk menyelamatkan Abax dan juga Sam 13. Ya karena bisa gue bilang tadi awal yang kurang baik ya untuk EVOS Divine, karena dari awal udah kelihatan juga ya dari sisi drop zone-nya ketika ada 2 tim yang langsung nabrak ke arah teman-teman dari EVOS Divine itu sendiri. Dan Sebenarnya nggak masalah. enggak sih, menurut gua kalau misalkan yang di dekat Bayfront itu lebih ke EVOS yang nabrak ke GPX gitu. Oh, karena memang kalau ngomongin Nabrak berdua. GPX sendiri, mereka itu sering membagi lootingannya dan salah satunya ada di daerah atas Bayfront sendiri, Julia. Nabrak tapi berdua ya, berani banget sih, gagah dan berani ya macan putih kita. Tapi kita beralih lagi ke arah Eko Esports yang bisa gue bilang kali ini di 2 round terakhir mereka harus bener-bener ngumpulin poin yang harus banyak banget sih itu kayaknya kalau pengen nyusul EVOS. Tapi kita beralih lagi di mana ada RRQ Hide dan juga teman-teman dari Aura Ignite berada di area common post dan di mana itu blue zone terjadi. Ya, sudah ada 2 tim yang sama-sama turun di daerah yang sama, yaitu di command post. Ada RRQ dan juga Aura. Sementara itu Adrian sudah mulai bergerak ditembak dari daerah belakang. Ada satu respon keluaran cukup baik. Sudah mulai membuka tembakan dan lebih agresif lagi. Tapi ternyata MGUT berhasil mendapatkan 1 kepala dari seorang Du kali ini. Kondisi menjadi 4 lawan 3. Seorang MGUT bakal menunjukkan konsistensinya dengan 1 poin eliminasi tambahan yang sudah mulai dikantungi. Dan kali ini nggak bakal berhenti sampai di situ aja. Karena ternyata Rosman dengan M79 mininya atau mini pelontarnya sudah memberikan damage yang luar biasa. Adrian maju ke depan. Abai udah cukup sekarat. Diajar oleh 2 tim sekaligus. Tapi masih ada 1 respon keluar yang lumayan bagus. Crime berhasil mendapatkan seorang Guns. Bakal dilempari granat lagi. Tapi nggak bakal berhenti sampai di situ aja karena Adrian bakal coba untuk membackup seorang MGUT yang sudah tidak bisa berbuat banyak. Menyisakan 1 orang aja lawan 2 dan RRQ ID ditumbangkan oleh Aura Ignite once again di command post, Julia. Di command post lagi di posisi ke-12 lagi dan itu bukan satu hal yang baik tentunya untuk RRQ Hide, tapi nggak masalah, nice try. Perjuangan yang sangat luar biasa dan kita beralih ke arah Kings Esports. Dimana kali ini mereka harus berhadapan dengan teman-teman dari First Rider Eclipse Dark Call. Sudah mulai terpantau, terhalang 1 kaktus dan juga ada patahan yang masih bisa untuk dimaksimalkan. Namun ternyata kita lihat tadi Rehan pun berhasil terpick off begitu saja dari arah belakang. Gak disadari ternyata ada seorang Raf dengan dapeknya yang berhasil menculik seorang Dark Call Skyla. Ya, nggak bakal berhenti sampai di situ aja karena kali ini seorang Kings Raf dengan double vektornya bakal coba melawan 1 tim dari First Riders, di mana 2 orang sudah berhasil ditumbangkan. Ikal berhasil di revive dan di cover oleh seorang Lozi. 1 lawan 3, apakah bisa? Ternyata tidak bisa dan Kings ya harus cukup buat di posisi ke-11, Julia. Dan harus puas di posisi ke-11, sayang sekali. Setelah bisa untuk mendapatkan teman-teman dari EVOS Divine tadi, apakah benar ternyata habis emot-emot langsung hilang, tapi ternyata
Salah satu player dari tim First Brothers yaitu Lozi pun harus hilang begitu saja. Ikal menjadi next target. Granat sudah mulai dimasak. Ketinggian dilempar ke arah atas dan Souza pun berhasil hilang begitu saja. Ada Sam 13 tapi First Brother Eclipse pun harus begitu saja puas di posisi ke-10. Sam 13 dalam masalah harus menghadapi teman-teman NXL 4 player kali ini melawan seorang Sam 13 tanpa adanya backup. Sudah mulai terdengar suara panggilan tentunya dari Sam 13 terhadap teman-teman yang mencoba untuk regroup terlebih dahulu sambil menunggu. Tahan dulu stepnya nih, tahan dulu sampai teman-temannya nyampe karena Mr. 05 kali ini sudah siap untuk melakukan backup dengan adanya seorang Bion juga dari sisi kanan yang mana ini akan menjadi pertempuran yang cukup seru antar saudara. Antara saudara yaitu NXL dan juga EVOS tentunya. Satu orang sudah berhasil di pick off oleh Sam 13 kali ini. Irazor tidak bisa berbuat banyak dan kondisi menjadi 4 lawan 3 untuk EVOS. 2 poin eliminasi sudah dikantungkan. Jar bakal coba untuk kabur dulu tapi Sam 13 bakal coba turun memimpin kawan-kawannya untuk bergerak maju ke depan. Satu orang berhasil didapatkan oleh Abax. Menyisakan 2 orang lagi yaitu seorang Matt dan juga Outwoods. Satu orang Bion berhasil di pick off menjadi 3 lawan 2. Coba bergerak lagi, mencari lagi di mana lawannya berada sambil bergantian untuk melakukan pick off. Dan itu dia the end for NXL. EVOS Divine masih cukup kuat dan masih ada 3 orang kali ini. Oh, ada landmine yang terpasang ternyata yang akhirnya masih bisa untuk memberikan sedikit tekanan ya. Bercanda landmine-nya. NXL udah gak ada tapi masih bisa untuk mengenakan 2 playernya. Ditukar dengan 1 orang Bion saja yang tadi bisa gue lihat dari seorang Bion mungkin agak sedikit ke player set mungkin ya. Tadi karena ada sedikit pergerakan yang cukup terbata-bata dari Bion yang akhirnya harus membuat dirinya pulang ke arah lobby yang gue yakin sebenarnya untungnya masih di round pertama. Maksud gue di zona pertama yang mana nah baru kan bakal hidupin sih gue rasa Bion. harusnya bakal dihidupin lagi nah, ya. Dan udah dihidupin. Ini ya jajanan kalau kata Regi. magicnya dari tim EVOS ya. Dimana mereka tuh dari awal udah ke sisa 3 tiba-tiba perangnya menang. Perangnya menang. Tiba-tiba lagi mereka dapetin poin eliminasi gitu kan. Padahal udah sisa 1 orang aja Bu. Udah sisa 1 orang aja. Dimana itu adalah salah satu ketenangan yang jarang banget dimiliki. Mentality juga ya benar sekali. Dan akhirnya bisa kembali berempat dengan poin eliminasi. Kita lihat sekarang udah 5 gitu. Padahal itu dia. Tadi kita udah sempat ngelihat beberapa kali kena pressure yang terus-menerus dari setiap tim yang bertemu dengan mereka. Tapi kita lihat SES Alpha Inc kali ini cukup terhimpit oleh zona. Harus segera melakukan rotasi lanjutan. Dan gue rasa dari terutama SES Alpha Inc udah harus siap dengan resource yang mereka miliki sih. Harusnya ya, karena dari seorang Jojo juga baru punya Fast Level 3. Aura dengan 4 poin eliminasinya dan bermain di daerah Blue Zone kali ini menghasilkan 1 buah resource yang lumayan bahkan bagus banget gak sih? Bagus banget, gue bisa bilang dari Aura Ignite dan juga SES Alpha Inc. Makanya kenapa gue bilang tadi mereka ini harusnya udah siap buat melakukan team fight. Karena dalam segi resource menurut gue itu cukup. Karena nanti kalau misalnya mereka team fight terus mereka bisa ratain musuhnya, itu mereka bisa dapat lootingan lagi dan akan semakin unggul. Ini teman-teman Aura janjian ya duduk ya, kakinya naik semua gitu ya? Kakinya naik semua. Kalau gue di rumah dimarahin biasanya. Gak boleh kaki kayak gitu kayak di warteg katanya. Iya, untungnya mereka lagi nggak di rumah gitu kan. Gak apa-apa. Tapi ini menunjukkan ya dari body language mereka lagi relax, lagi santai juga. Jadi nggak menunjukkan kalau mereka ada tegang-tegangnya sama sekali gitu. Betul, karena emang kalau main itu harus enjoy mungkin. Jujur aja kalau main game kalau misalnya lu harus tegak kayak gitu nggak nyaman ya, nggak akan enak juga mainnya. Tapi dari SES Alpha Inc kali ini sudah mulai melakukan rotasi lanjutan masuk ke arah Santa Catarina dan di depannya udah ada Rebellion Tabor yang gue yakin sudah mulai terdengar suaranya. Terdistraksi kali ini terkena hit beberapa terhadap SES Bocil dan kawan-kawan, namun masih berhasil untuk bisa engage terlebih dahulu. Iya, SES bakal coba untuk menjauh dari daerah tersebut karena mereka tidak ingin posisi mereka terhighlight lebih jauh ya, karena mereka masih coba untuk bermain lebih objektif aja. SES Alpha Inc memang memiliki atribut tersebut, mereka nggak perlu fight di early game, tapi ketika mereka sampai di bagian late game dan mereka masih berempat, gue rasa mereka menjadi salah satu tim yang harus ditakuti. Walaupun ketika masuknya Gedai dan juga seorang Bocil itu sempat mengubah gameplay mereka menjadi lebih agresif ya. Ya betul banget, sempat menjadi lebih agresif lagi. Tapi kita lihat kali ini dari teman-teman Aura Ignite yang sudah melakukan setup di kampung yang sudah mereka tempati, di mana di depan ada GPX Esports yang melebarkan sayapnya di arah kiri dan kanan. Pembagian vision yang cukup luas kali ini dari teman-teman GPX Esports membuat Aura Ignite tidak bisa terlalu gegabah melakukan pergerakan. Di sisi lain ada Ion of Gods yang sudah mulai terdengar. Oh my god, ada critical damage yang masuk ke arah sana Skyla. Wah luar biasa, jarak segitu masih bisa critical damage juga ya. Dan kali ini ternyata berhasil mendapatkan 1 orang.
yaitu seorang Guns berhasil menumbangkan lawannya. 5 poin eliminasi dikantungi oleh Aura kali ini, Julia. Wow, sudah mulai dikantongi 5 poin eliminasi lagi dan lagi. Tadi seperti kata Piu ya, Aura bakalan dapetin Buyah sih harusnya kali ini. Tapi kita lihat penumpukan yang terjadi antara tim Island of Gods, GPX dan juga Aura Ignite ini akan menjadi sangat seru, di mana EVOS Divine sebentar lagi akan melakukan rotasi lanjutan. Akankah EVOS Divine menjadi orang keempat? Orang ketiga aja udah males, apalagi ada orang keempat. Itu dia, dan harusnya dari segi pergerakan sendiri EVOS bakal bertemu dengan IOG yang sedang melakukan rotasi terlebih dahulu. Tapi tembakan sudah mulai dirasakan oleh Mr. 05 yang sudah diluncurkan oleh Azriel 25 kali ini, Julia. Oke, kita lihat kali ini tembakan bertubi-tubi masuk ke arah teman-teman dari EVOS Divine, di mana salah satu playernya berhasil terpick off kali ini. Menyisakan 3 player saja dari EVOS Divine, di mana Beyond, Abax dan juga Sam13 harus berjuang tanpa adanya Mr. 05. Iya. Kita lihat dari Beyond langsung mengambil posisi yang cukup enak sekali lah kali ini. Ya, bakal coba ambil posisi yang enak, tapi Sam13 melakukan flanking dengan sangat efektif. Bahkan menumbangkan seorang Azriel 25 kali ini. Dan coba untuk melakukan satu engage. Ada duel antara Sam13 dan juga IOG Lord. Tapi ternyata Lord masih cukup kuat. Dan kali ini Abax mulai mendekat. Coba diajar lagi oleh seorang Lord yang bukan kacang-kacang tentunya. Coba mencari di mana lawannya berada. Dan coba untuk melakukan reviving. Sam13 bakal di-secure poin eliminasi ya. Dan GPX yang mendengar peperangan bakal menjadi orang ketiga kali ini, Julia. Oh my god, tapi Sam13 pun berhasil terpick off kali ini, di mana Lord tersisa seorang diri. Bank tidak dapat diselamatkan. GPX Esports kali ini hadir di timing yang pas. Tapi sayang sekali dari EVOS Divine harus dikacangin dulu kali ini, karena GPX akan fokus dan langsung saja menghilangkan Island of Gods di posisi ke-8. Ini menjadi bencana untuk teman-teman dari EVOS Divine. Kali ini harus menghadapi teman-teman dari GPX. Beyond coba untuk berlindung terlebih dahulu, di mana Wings kali ini sudah mulai memantau pergerakan dari seorang Beyond. 2 versus 4 kali ini EVOS Divine. Dan sebentar lagi ada orang baru yang akan datang, yaitu SES Alpha Inc. Bagaimana nasib EVOS Divine kali ini, Skyla? Ya, tentunya ini bakal menjadi satu keuntungan untuk EVOS Divine, karena ternyata SES sendiri tidak sadar bahwa peperangan yang terjadi masih menyisakan 2 orang dari EVOS Divine yang berada di belakang dia. Coba dihujani peluru dan ternyata akhirnya mengusir teman-teman SES yang tadinya mau melakukan agresi ke arah teman-teman GPX. Yap. Menurut gua tadi harusnya EVOS biarin dulu gak sih? Iya, harusnya biarin Perangin aja aja dulu ya? Biarin aja. Tadi dari Beyond mungkin gemes-gemes dikit Gemes kali ya? ya. Tapi kalau menurut gue dari SES Alpha Inc. pada akhirnya berhasil menyelamatkan teman-teman dari EVOS Divine yang hanya tersisa 2 player lagi. Tapi Beyond kayaknya masih gemes kalau gue lihat nih. Karena dari seorang Abax dan juga Beyond, mungkin entah ada call dari teman-temannya yang lain untuk ya tahan aja, steal kill atau kayak gimana gue gak ngerti. Tapi karena mereka masih ada di zona yang cukup aman, hati-hati. Ada Eco Sport di sisi lain yang sebentar lagi siap untuk masuk ke area pertahanan dari EVOS Divine ataupun nanti GPX Sport. Tapi ternyata SES Alpha Inc. dan GPX Sport pun menahan pergerakan mereka satu sama lain. Iya, menahan pergerakan mereka, dan gua rasa yang jadi diuntungkan adalah beberapa tim yang masih berada jauh di luar gitu, seperti Aura atau RBL. Mereka benar-benar nggak kesentuh sama sekali. Dari segi posisi mereka masih cukup aman, berbeda dengan GPX maupun SES atau Iko yang sudah berada di dalam zona terlebih dahulu. Yes, betul sekali. Namun kita lihat kali ini zona akan menyusut. Aduh, sayang, seribu sayang. Ternyata 3 tim dari GPX Esports, SES Alpha dan juga EVOS Divine harus bekerja keras untuk masuk ke dalam zona dengan posisi yang ketiganya sama-sama nggak menguntungkan menurut gua. Sama-sama kelihatan kalau misalnya rotasi, tapi ada granat yang dilempar oleh seorang Justin kali ini masih belum connect terhadap siapapun. Terlihat satu player dari SES Alpha yang keluar dari rumah melompat saja ke lantai 1. Justin masih coba mencari sedikit celah, namun tidak terpantau ada pergerakan dari teman-teman SES Alpha Inc. kali ini, dan coba untuk menunggu, mencari momen, mencari peruntungannya masih belum terlihat ternyata sekarang. Iya, dan Aura juga sudah mulai bergerak mendekat ke arah Rebellion, ke arah SES dan juga GPX. Dan kalau perangnya pecah, ini bakal menjadi perang antara 3 tim sekaligus. Granat sudah mulai dilemparkan, udah cukup sekarat. Rosman dan kawan-kawan mulai mendekatkan pergerakannya. Gedai berhasil di pick off oleh seorang Mr. Home dari kejauhan. Tapi apakah bisa di-end? Ternyata tidak. Ada reset momentum yang dilakukan oleh ketiga tim kali ini. Oke, ada reset momentum yang dilakukan oleh ketiga tim kali ini di compound yang mereka miliki masing-masing. Sementara itu Amerta cosplay jadi angin. Tidak terlihat namun terasa ya keberadaannya. Waduh. Karena masih ada 7 tim nih, pasti ada yang sendirian katanya tuh yang di sana. Tapi kita lihat kali ini dari teman-teman Aura Ignite, Aimguard dan kawan-kawan masih nungguin teman-teman dari SES Alpha yang bahkan ada di 9. Oh my god, Thanos berhasil ditumbangkan oleh lemparan satu pelontar dari seorang Aimguard. Kali ini menjadi satu informasi yang cukup baik untuk Aura Ignite. Dicoba lagi, nggak ada siapa-siapa ternyata. Nggak ada keberuntungan yang datang 2 kali ternyata untuk orang Aimguard. Masih coba untuk dicari terlebih dahulu. Tapi ternyata teman-teman dari SES Alpha Inc. masih cukup baik dalam upaya defense-nya. Iya, dan kali ini GPX yang tadinya mendengar ada peperangan yang dibuat oleh Aura, bahkan mereka sudah memakan umpan
papan tersebut dan mendekat ke arah kedua tim. Tapi ternyata mereka bakal berpisah sedikit untuk bergerak lebih ke arah kiri. Dan kali ini Amerta cosplay jadi patung. Jadi patung. Tadi jadi angin, sekarang jadi patung. Oh enggak, gerak. Gerak. Berarti sekarang cosplaynya jadi orang yang tidak terlihat ya. Emang tidak terlihat seperti itu. Tapi Jadi benar, cosplay tidak jadi orang yang terlihat. Tapi kita lihat kali ini dari Aimgad masih berada di luar rumah. Zonanya udah mepet dikit nih. Mau nggak mau harus maju. Tapi hati-hati EVOS Divine. Bisa 2 player saja di antara banyaknya tim yang masih utuh. Ini bahaya banget sekali. ini bahaya banget, tapi ternyata zonanya tidak terlalu jauh dari teman-teman Aura. Dengan 5 poin eliminasinya dan Aimgad berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Apakah ini bakal menjadi akhir dari Sesal Flying? Karena Rosman masih cukup sabar, Gedai. bahkan Gedainya juga terkena dan akhirnya Aimgad dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Ses, tapi justru Bion yang berhasil mendapatkan pundi-pundi eliminasinya. Dan tidak berhenti sampai di situ, GPX yang sudah tahu bahwa akan ada peperangan yang terjadi mulai mendekatkan dirinya lebih ke arah EVOS dan juga Aura. Tapi ada Rebellion Tabor yang tidak akan berhenti sampai situ dan juga Eko Esports kali ini yang masih hadir di area pertempuran yang terjadi. GPX coba menahan, hanya melihat dulu, memantau dulu antara EVOS Divine dan juga teman-teman dari Aura Ignite. Di sisi lain, Wings pun berhasil ter-take down begitu saja, menyisakan 3 player di tim GPX. Namun di sisi lain juga Eko Esports masih dengan 0 poin eliminasi, bermain dengan cukup aman, mencari sedikit celah untuk melakukan rotasi ke arah circle. Namun terdengar suara huru-hara yang terjadi. Justin menerima beberapa tembakan, namun ternyata tidak berimpact banyak. Tidak berimpact banyak dan kali ini justru Aura Gun sudah melihat ada GPX sudah mulai ditembakin. Bion coba membakar granatnya dan dilempar ke arah depan. Mr. Home dari belakang berhasil menjadi orang ketiga kali ini. Coba untuk menyelamatkan seorang Aimgad. Bakal coba untuk mencari lagi di mana lawannya berada dan ternyata Bion yang terkena down dan GPX harus cukup puas di posisi kelima. Menyisakan 4 tim dan 12 orang yang masih hidup. RBL menjadi orang ketiga yang sangat diuntungkan kali ini. Tapi Abax juga nggak mau berhenti sampai di situ aja. Harus cukup puas di posisi keempat dan ternyata Aimgad dengan granatnya berhasil mendapatkan 2 orang, bahkan Nikonya harus tereliminasi. Aura berhasil menunjukkan konsistensinya, tapi ini adalah Buya untuk Rebellion Tabor. Buya untuk Rebellion Tabor dan Aura Ignite yang posisi kedua itu